Baiklah, saya Putri Suhendri dengan NIM 1913030050. Saya akan menjelaskan tentang teori rasionalisme Max Weber. Sesuai namanya, apakah teman-teman pernah mengetahui tentang Max Weber atau lahirnya di mana, tempat tinggalnya, apakah Max Weber seorang ahli sosiologi atau bagaimana? Apakah teman-teman mengetahui hal itu? Jika tidak mengetahui, saya Putri Suhendri dengan NIM 1913030050 langsung saja menjelaskan tentang teori Max Weber ini. Sesuai namanya, teori ini berasal dari Max Weber. Beliau lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864 dari keluarga kelas menengah. Kemudian orang tuanya membawa dampak besar pada orientasi intelektual perkembangan psikolognya, karena ayahnya adalah seorang birokrat yang menduduki posisi politik yang relatif penting. Ia jelas merupakan bagian kemapanan politik dan akibatnya dari aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi mengancam posisinya dari dalam sistem. Kemudian Weber seorang menikmati dunia dan dalam halnya ia sangat berlawanan dengan ayahnya tersebut berlawanan dengan istrinya. Ibu Max Weber adalah seorang yang sangat religius, seorang perempuan yang berusaha menjalani kehidupan yang tidak banyak terlibat dalam kenikmatan duniawi yang didambakan oleh suaminya. Perhatiannya lebih ke arah dunia. Kemudian perbedaan yang tajam antara kedua orang tua Max Weber serta ketegangan membawa dampak besar kepada diri Weber karena tidak mungkin mendamaikan kedua orang tuanya. Weber muda adalah seorang peneliti aktif mengenai kebijakan sosial kondisi kaum buruh. Weber juga lebih akhir melakukan riset mengenai psikofisika dalam kerja industrial. Kemudian pada usia 18 tahun, Weber meninggalkan rumah sementara waktu untuk belajar di Universitas Heidelberg. Weber telah menunjukkan kemampuan intelektualnya, namun dalam hal derajat sosial, ia memasuki Universitas Heidelberg dengan malu-malu dan terbelakang. Namun tersebut cepat berubah setelah ia tertarik pada cara hidup ayahnya yang bergabung dalam organisasi kepemudaan dan penuh persaingan. Nah, di sanalah Weber tersebut berkembang secara sosial. Weber tidak hanya mewujudkan identitasnya dengan cara hidup ayahnya dengan cara seperti ini, namun ia juga memilih paling tidak pada saat itu karir ayahnya yaitu hukum. Setelah 3 tahun Weber meninggalkan Heidelberg untuk menjalani wajib militer. Pada tahun 1884 kembali ke Berlin ke rumah orang tuanya, mengambil kuliah di Universitas Berlin. Nah, ketika ia menyelesaikan studinya dan meraih gelar doktor, kemudian dia menjadi pengacara dan mulai mengajar di universitas tempat dia belajar tersebut di Universitas Berlin. Kemudian banyak beralih ke persoalan sepanjang masa ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Selama 8 tahun di Berlin, secara finansial Weber tergantung pada ayahnya.
Dan pada tahun 1996 giatnya dalam bekerja membawa posisi sebagai seorang profesor. Kemudian Weber teori warisan idealisme historisme Weber di Jerman. Konsep sosiologi struktural Weber dipandang sebagai suatu upaya yang menengahi antara dua cara pandang yang bertentangan yang terjadi di Jerman pada masanya. Yang pertama adalah mereka yang diilhami oleh keberhasilan ilmu alam, yang meyakini bahwa metode mereka akan mampu memacu perkembangan studi manusia dan masyarakat. Sebaliknya, pandangan kedua menekankan bahwa sesuatu yang penting dalam manusia, yaitu kayak spirit, pikiran, budaya, dan sejarahnya, tidak akan mampu dipahami melalui teknik ilmu alam. Karenanya pandangan yang pertama itu sifatnya yaitu superficial, hal-hal yang ada di permukaan dan hanya menyangkut pada aspek-aspek manusia yang eksternal saja. Psikologisme, positivisme, dan behaviorisme merupakan prinsip manifestasi dari pijakan pandangan pertama yang bertentangan dengan Husserl dan Scalar, sebagaimana yang telah dibahas telah mengembangkan perspektif pendekatan fenomenologi. Adapun selanjutnya, pemikiran ini menekankan bahwa keunikan spirit manusia membutuhkan beberapa metode yang khusus sehingga seseorang mampu memahaminya secara autentik hanya dengan intuisi dan simpatik dan pemfokusan terhadap makna. Itulah yang akan mampu menghasilkan suatu pemahaman budaya sejarah secara memadai. Apakah teman-teman memahami memahami tentang warisan idealisme historisme Jerman tersebut? Tadi ada dua pandangan. Yang pertama, mereka diilhami oleh keberhasilan ilmu alam. Yang kedua, menekankan bahwa sesuatu yang penting dalam manusia atau spirit, pikiran, budaya, sejarahnya tidak akan memahami melalui teknik-teknik ilmu alam. Nah, saya lanjutkan, yaitu apakah teman-teman sudah memahami? Jika sudah memahami, yaitu kita lanjut saja. Menurut Max Weber, memahami sosial budaya diperlukan beberapa metode khusus dalam rangka memahami berbagai motif atau makna tindakan manusia. Dengan pengertian, sosiologi merupakan suatu ilmu yang melibatkan dirinya dengan penafsiran dan pemahaman tindakan manusia secara sensitif. Penjelasan haruslah memadai dengan tahapan makna, tetapi bukan berarti bahwa sosiologi harus menghilangkan hubungan-hubungan kausal atau sebab akibat dengan fenomena sosial. Kemudian dengan metode tersebut Weber mencoba memperbaharui apa yang dianggap penting oleh kedua pijakan yang bertentangan tersebut. Dengan adanya kondisi manusia semacam itu, maka tindakan ilmu yang akan dapat memahami secara benar jika menghilangkan makna dengan kesulitan itu. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang hadir secara bersamaan untuk memahami makna subjektif manusia yang diatributkan pada tindakan-tindakannya, sebab-sebab objektif serta konsekuen dari tindakannya.
Kemudian masuk kepada sosiologi interpretatif. Teori sosiologi interpretatif ini berpandangan bahwa dunia sosial berbeda dengan dunia alam, harus dimengerti sebagai suatu penyelesaian secara terlatih dari manusia sebagai subjek yang aktif dan pembentukan dunia ini sebagai sesuatu yang mempunyai makna dan dapat diperhitungkan atau dimengerti jelas. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif, dimaksudkan agar dapat menganalisa dan mendeskripsikan masyarakat tidak sekedar yang tampak saja, melainkan dibutuhkan interpretasi agar penjelasan tentang individu dan masyarakat tidak keliru. Weber merasa bahwa sosiologi memiliki kelebihan daripada ilmu alam. Kelebihan tersebut terletak pada kemampuan sosiologi untuk memahami fenomena sosial, sementara ilmu alam tidak dapat memperoleh pemahaman serupa tentang perilaku. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.